Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, gimana kabarnya nih? Selamat datang di podcast puisi yang membahas tentang apresiasi puisi dengan judul Cintaku Jauh di Pulau. Nah, kita kedatangan narasumber yang super spesial sekali. Mas Zahi. Iya, Mbak Ngesti. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Mbak Ngesti. Alhamdulillah. Oke, jadi kita hari ini mau membahas tentang puisi yang judulnya Cintaku Jauh di Pulau. Iya, karya dari Chairil Anwar. Betul. Sebelumnya bisa dijelasin dulu nih, di spill dikit, gimana sih puisi Cintaku Jauh di Pulau? Ya. Puisi Cintaku Jauh di Pulau ini adalah puisi karya dari seorang sastrawan yang fenomenal ya, sastrawan yang sangat terkenal pada era 40-an, 45-an gitu. Siapa lagi yang tidak kenal dengan Chairil Anwar? Puisi-puisinya, karya-karya beliau itu sangat fenomenal ya sampai saat ini gitu. Salah satu puisinya dari beliau yang pada hari ini kita bahas ya Mbak Ngesti, yaitu puisi Cintaku Jauh di Pulau ini merupakan puisi yang terbit pada tahun 1946 gitu. Jadi puisi ini termasuk era angkatan 45-an ya, terbitan tahun 1946 dari seorang sastrawan yang sangat terkenal yaitu Chairil Anwar gitu Mbak Ngesti. Oke. Karyanya Chairil Anwar Chairil gitu Anwar ya. gitu. Iya, kita kan hari ini mau apresiasi puisi. Nah, Betul, oke. sebelumnya bisa dijelasin dulu Mas Zahi, apa sih hakikat dari apresiasi puisi itu menurut Mas Zahi? Oke. Apresiasi puisi ya. Jadi agenda kita pada pagi hari ini kita akan bincang-bincang itu mengenai apresiasi puisi ya. Di awal kita pahami dulu ya arti dari sebuah apresiasi. Apresiasi itu kan bisa kita artikan sebagai penghargaan, sebagai penikmat atau pemahaman dari sebuah puisi gitu. Jadi apresiasi puisi di sini bisa kita artikan sebagai aktivitas untuk kita baca puisi, kemudian kita memahami sebuah puisi, kemudian dari pemahaman itu kita interpretasikan maknanya, kemudian kita beri penghargaan, yaitu beri apresiasi atas karya yang telah diciptakan oleh salah seorang penulis puisi yang sangat terkenal pada era tersebut, yaitu era 45-an, seorang Chairil Anwar gitu. Jadi kita generasi yang jauh dari era tersebut, kita tetap bisa menikmati sebuah karya, sebuah cipta puisi yang pernah diciptakan pada era jauh sebelum kita lahir ya Bang Esti. Itu puisi yang terbit tahun 40-an, itu jauh banget ya, kita adalah generasi 2000-an. Tapi di era kita saat ini ya, kita masih bisa menikmati karya tersebut. Kita masih bisa membaca, kita masih bisa untuk memahami, kita bisa memberikan penghargaan gitu. Jadi yang dinamakan apresiasi puisi itu tidak pernah terbatas akan ruang dan waktu ya. Walaupun karya itu terbit dahulu udah lama banget, tapi kita generasi saat ini kita masih bebas, kita masih boleh untuk mengapresiasi gitu. Kita masih bisa menikmati karya-karya para sastrawan terdahulu gitu. Maka kita sebagai generasi saat ini, kita sebagai mahasiswa bidang bahasa ya, kita patut untuk tetap menjaga karya-karya sastra yang fenomenal pada masa-masa terdahulu, dengan kita memahaminya, dengan kita mengapresiasinya, supaya karya-karya fenomenal tersebut tetap ada, tetap dikenang oleh banyak orang gitu Mbak Ngesti. Wah, luas sekali ya makna dari apresiasi puisi ini. Terus tentang tema nih, kira-kira tema apa sih yang ada di puisi yang judulnya Cintaku Jauh di Pulau? Oke Mbak Ngesti, jadi tema dari sebuah puisi Cintaku Jauh di Pulau ini ya, dalam puisi ini itu banyak menggambarkan cerita perjuangan cinta Mbak Ngesti ya. Jadi dalam puisi ini tuh menyampaikan sebuah perjuangan dari tokoh
aku yang digambarkan dalam puisi ini adalah tokoh aku ya. Di sini dia mengidam-idamkan seorang wanita, seorang pujaan hatinya. Akan tetapi pujaan hatinya itu berada jauh di pulau yang sangat jauh dari tempat tinggal dia. Tapi dia tidak pernah putus asa, dia tidak pernah menyerah dalam memperjuangkan cintanya itu, Mbak Ngesti. Dengan keteguhan hatinya, dengan optimismenya, dia sangat berusaha untuk mendapatkan orang yang dicintainya. Dia sangat berusaha untuk mendapatkan cinta kasihnya, orang yang sangat dia cintai gitu. Jadi tema dalam puisi ini, Cintaku Jauh di Pulau ini adalah sebuah perjuangan cinta dan pengorbanan gitu. Wah, temanya keren banget ya, perjuangan betul. cinta juga pengorbanan gitu. Itu lalu tentang gaya bahasa yang seperti apa sih yang ada di puisinya Chairil Anwar yang satu ini? Oke, jadi gaya bahasa ya. Gaya bahasa itu punya peran yang sangat penting ya dalam sebuah puisi. Gaya bahasa itu menjadikan membangun sebuah suasana dalam sebuah puisi ya. Maka seorang penulis, seorang sastrawan ketika ia menulis sebuah karya, menulis sebuah puisi, maka gaya bahasa ini juga merupakan salah satu pondasinya gitu ya Mbak Ngesti. Jadi gaya bahasa dalam puisi Cintaku Jauh di Pulau ini itu menggunakan gaya bahasa asonansi. Gaya bahasa asonansi itu merupakan semacam gaya bahasa yang perwujudannya adalah perulangan bunyi vokal yang sama. Misalkan bunyi U, bunyi A, bunyi I itu yang diulang-ulang gitu. Nah, jadi gaya bahasa ini bisa membangun nuansa, membangun suasana dalam sebuah puisi. Jadi kita sebagai pembaca, kita sebagai penikmat itu dengan membaca karya itu bisa merasakan estetikanya. Kita bisa merasakan kenikmatan dalam karya sastra gitu Mbak Ngesti dengan gaya bahasa tersebut gitu. Oke, gaya bahasa itu unsur yang penting untuk membangun suasana gitu juga ya. Betul. Oke. Nah terus kira-kira nih nada dan suasana apa sih yang digambarkan dalam puisi ini? Ya, nada dalam sebuah puisi itu juga memiliki peran penting ya. Ketika pembacaan puisi kita harus bisa menadakan atau mengiramakan sebuah puisi itu dengan baik supaya pembacaan, supaya nuansa itu bisa dapat gitu ya. Jadi peran nada, peran rima dalam sebuah puisi itu juga menunjang keberhasilan suasana dalam sebuah puisi. Jadi nada yang digunakan oleh penyair, nada yang digunakan oleh penulis puisi dalam puisi Cintaku Jauh di Pulau ini, itu yang pertama menggunakan nada kegetiran dan kekhawatiran. Jadi puisi ini itu menggambarkan sebuah suasana hati yang sedang khawatir, sebuah suasana diri yang sedang getir gitu. Nah, dalam puisi ini itu digambarkan dengan kata seperti melancar, kata seperti memancar, kemudian kata seperti pacar gitu. Jadi kata-kata yang belakangnya itu ada kata R gitu. Dengan kata tersebut itu bisa menggambarkan sebuah kekhawatiran dalam diri, sebuah kegetiran dalam hati gitu Mbak Ngesti. Kemudian selain itu juga ada suasana sedih, suasana ketidakberdayaan gitu. Jadi nada yang diungkapkan, nada yang dimunculkan dari puisi ini juga nada kesedihan, nada ketidakberdayaan gitu. Yaitu digambarkan dengan kata seperti kata rapuh, tempuh itu. Jadi kata itu bisa menggambarkan sebuah ketidakberdayaan, sebuah kesedihan gitu. Karena kita bisa mengungkapkan rapuh gitu kan, kata nya itu bisa menggambarkan kesedihan gitu. Gitu Mbak Ngesti untuk nada dalam puisi tersebut. Oke, jadi tentang kesedihan juga, betul. kerapuhan gitu ya. Oke, dalam banget ya puisi. Iya, sangat mendalam sekali.